Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rania Sabita Asari dengan NPM 21130240037 dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai materi kelas 12 yaitu bioteknologi. Apa sih bioteknologi ini? Jadi, bioteknologi ini merupakan cabang ilmu pengetahuan yang menerapkan prinsip ilmiah dengan memanfaatkan makhluk hidup itu sendiri yang digunakan untuk menghasilkan produk ataupun jasa yang bermanfaat bagi manusia. Jenis-jenis bioteknologi ini yaitu ada dua, bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional ini menggunakan peralatan dan cara yang sederhana atau tradisional yang dilakukan pada zaman dahulu sebelum Masehi. Prinsip utama dari bioteknologi ini yaitu berupa fermentasi dengan memanfaatkan mikroorganisme secara langsung. Contohnya pembuatan tempe dan tape. Kemudian bioteknologi modern. Pada bioteknologi modern telah menggunakan alat, teknologi, dan cara yang modern yang dilakukan sejak ditemukannya DNA sebagai materi genetik makhluk hidup. Prinsip utama dari bioteknologi modern ini yaitu berupa yang rekayasa genetika yang menggunakan sebagian bagian dari mikroorganisme seperti gen ataupun enzim. Contohnya yaitu golden rice dari hewan transgenik seperti glowfish. Pada bioteknologi ini dapat dilakukan pada dua kondisi, yaitu kondisi steril dan kondisi non-steril. Pada kondisi non-steril terjadi jika proses fermentasi dilakukan pada lingkungan terbuka yang memungkinkannya adanya kontaminasi mikroorganisme lain digunakan dalam pengelolaan limbah, pembuatan pupuk kompos, dan pembuatan zat-zat biokimia. Kemudian pada kondisi steril. Pada kondisi steril ini terjadi jika proses fermentasi berlangsung tanpa adanya kontaminasi dari mikroorganisme lainnya, digunakan dalam pembuatan antibiotik, hormon buatan, dan lain-lain. Dalam penggunaan bioteknologi ini yaitu terdapat 5 macam, yaitu makanan dan minuman. Contohnya yaitu yogurt, kecap, bir, dan lainnya. Kemudian ada protein sel tunggal ataupun PST seperti jamur Paesilomyces varioti digunakan dalam makanan ternak, bakteri Methylopilus digunakan pada makanan sapi ataupun ayam, serta alga Spirulina sp yang digunakan pada suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian ada pun bioteknologi yang penghasil energi seperti biogas dan biodiesel yang memanfaatkan mikroorganisme seperti bakteri ataupun alga. Kemudian, bioteknologi pada bidang kesehatan yaitu menghasilkan vaksin dan antibiotik. Kemudian, bioteknologi pada perbaikan lingkungan, yaitu pada limbah ganggang ataupun bakteri. Kemudian, ada kultur jaringan. Kultur jaringan ini merupakan salah satu bioteknologi modern, yaitu perkembangbiakan berdasarkan sifat totipotensi pada tumbuhan. Metode kultur jaringan ini menggunakan jaringan muda yang masih aktif membelah. Contohnya kultur jaringan pada tanaman wortel. Kemudian ada cloning. Cloning ini salah satu usaha untuk menghasilkan populasi yang terdiri atas individu-individu yang memiliki sifat genetik yang sama. Cloning hewan dibedakan menjadi dua, yaitu cloning embrio dan cloning transfer inti. Cloning embrio ini merupakan usaha untuk menghasilkan individu yang memiliki sifat yang sama dengan induknya tanpa melalui perkawinan alamiah. Kemudian, cloning transfer inti ini memindahkan inti dari sel donor ke sel lain untuk memperoleh individu yang memiliki sifat yang sama dengan individu donor. Contohnya yaitu cloning transfer inti pada domba Delhi. Kemudian ada rekayasa genetika. Rekayasa genetika ini adalah kegiatan memanipulasi sifat makhluk hidup untuk menghasilkan makhluk hidup dengan menghasilkan sifat baru. Rekayasa genetika ini dapat dilakukan dengan gusi sel dan rekombinasi DNA. Gusi sel atau teknik hibridoma yaitu penyatuan dua sel dari organisme yang sama atau organisme yang berbeda. Contohnya pembuatan antibodi monoklonal. Kemudian pada rekombinasi DNA dapat dilakukan dengan pemotongan DNA.
Pemotongan DNA ini dilakukan menggunakan enzim restriksi, kemudian menyambungkan menggunakan enzim lain. Contoh pemanfaatan rekayasa genetika dalam bioteknologi yaitu pembuatan tanaman transgenik. Tanaman yang memiliki sifat unggul, tahan lama, mengandung gizi, tambahan, dan lain-lain. Kemudian ada terapi gen yang digunakan untuk mengobati penyakit yang terjadi karena mutasi di banyak gen seperti kanker. Kemudian ada pembuatan vaksin baru. Vaksin baru ini yang telah dibuat merupakan vaksin subunit. Adapun dampak-dampak dari bioteknologi yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif bioteknologi terdapat 3 macam. Dampak terhadap lingkungan, dampak terhadap kesehatan, dan dampak dalam bidang sosial dan ekonomi. Pada dampak terhadap lingkungan ini, penemuan tumbuhan yang tahan hama, kemudian mengurangi pencemaran akibat pemakaian insektisida dan dapat mengatasi limbah. Kemudian dampak bioteknologi terhadap kesehatan yaitu pembuatan vaksin, antibodi, dan insulin. Kemudian mengurangi penyebaran penyakit tertentu serta mengurangi angka kematian terhadap penyakit. Pada dampak di bidang sosial dan ekonomi ini terjadinya banyak kalangan industri saling bersaing menemukan varietas-varietas tanaman maupun hewan baru. Dan dampak negatif dari bioteknologi ini yaitu adanya muncul tanaman superbuma, erosi plasma nutfah, terganggunya keseimbangan ekosistem, serta penyebaran bakteri strain secara liar dan penyalahgunaan senjata biologis dan lain-lain. Itu saja yang dapat saya jelaskan pada materi kelas 12 bioteknologi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.